Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Alhamdulillah senang sekali berjumpa kembali dengan saya Enhana Tarbiatun Nisa, your podcaster dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini, kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Sobat Kominfo, seperti biasa telah hadir bintang tamu di studio Kominfo Talk. Kali ini kita akan membincang terkait dengan potensi perairan, potensi investasi, perairan dan kelautan yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Tentunya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan, Bapak Dr. Andes Alimuddin Nasir, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak, boleh dong disapa dulu Sobat Kominfo Talk yang ada di rumah. Because this is your first time ya Pak ya datang ke Kominfo Talk. Boleh dong disapa dulu Sobat Kominfo yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diundang di Kominfo ini dalam rangka memaparkan hasil potensi perikanan di Kabupaten Luhut Timur ini. Saya sangat bangga dan insya Allah akan saya memberikan yang terbaik untuk Luhut Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Senang sekali Pak, hari ini kita akan membincang nih terkait dengan potensi di sektor perairan dan kelautan yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Pak Kadis, ini kalau kita bicara soal potensi perikanan, kita ketahui bersama bahwa Luhut Timur ini kan luasnya 11% dari luas Sulawesi Selatan, di mana jika dikerucutkan nih Pak, ada sekitar kurang lebih 117 km panjang garis pantai. Nah, melihat kondisi geografis ini Pak, apa saja sih sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Luhut Timur di sektor ini? Silahkan Pak Kadis. Terima kasih. Jadi dengan potensi Luhut Timur di pesisir ini, ada 117,4 km panjang pantai kita. Kemudian di dalamnya itu ada budidaya, ada lahan budidaya air tawar, ada air payau. Kemudian sebenarnya kalau kita bukan saya pantai, ke kita ini ada juga air tawar di dalamnya, itu ada kita punya 4 danau yang besar, dan sungai-sungai juga yang besar-besar, sehingga ini potensi semua untuk budidaya ikan. Nah, selama ini yang kita lirik kita adalah budidaya di pesisir. Betul. Nah, di pesisir saja ini dari sisi tambak itu ada seluas 13.832 hektar, kemudian budidaya rumput laut di air payau itu ada 2.620 hektar, itu masih berada pada pesisir. Tetapi kita kesampingkan bahwa Luhut Timur ini punya sumber air yang besar. Betul. Ya, di 4 danau ini dan sungai yang besar itu bisa dimanfaatkan menjadi budidaya air tawar. Nah, ini sudah ada beberapa masyarakat memberikan kontribusi dalamnya, dan kami juga membina masyarakat yang ada di sana. Ada sekitar 1.424 hektar itu sudah kita bina di budidaya air tawarnya itu. Tawar. Iya. Oke Pak Kadis, sebelum kita lanjut, ini saya agak penasaran ya Pak, karena dulunya Dinas Perikanan ini bernama Dinas Perikanan dan Kelautan. Namun sekarang Dinas Perikanan saja Pak ya? Betul ya? Nah, ini apakah masih mengurus laut itu atau seperti apa Pak tupoksi dari Dinas Perikanan ini? Iya, terima kasih. Jadi betul, kami ini telah berubah nama menjadi jadi Dinas Perikanan Kabupaten Luhut Timur. Tetapi kita juga tidak boleh menyampingkan laut. Kenapa? Walaupun kewenangan kita untuk 0 sampai 12 mil laut itu sudah ditarik ke kewenangan provinsi. Tetapi yang melakukan aktivitas di dalamnya adalah masyarakat kita. Betul. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita harus berupaya mengurusi laut. Namun kita
setiap pengurusan di laut, setiap apapun aktivitas yang akan di laut, kita akan berkoordinasi dengan provinsi supaya ada Oke. sinkronisasi antar provinsi dengan kabupaten. Berarti masih ada Ya, fungsi pengawasan yang ya, dilakukan di kabupaten tapi tetap berkoordinasi dengan provinsi ya. ya Pak ya? Jadi kami fungsi pengawasan ada karena kita ini berada pada mempunyai, saya katakan tadi bahwa kita mempunyai laut, mempunyai sungai yang besar, Betul. kemudian danau, kemudian petani kita banyak melakukan aktivitas juga di pesisir di sungai-sungai, maka itu ada pengawasan kita lakukan. Nah, Oke. terkait dengan pengawasan laut, tetap juga kita pantau dan apabila terjadi sesuatu, ada hal yang dapat merusak laut, kita harus berkoordinasi. Dia kita melaporkan ke provinsi. Nah, dan ini paling dekat ada di Palopa, ada CDK. Oke. Nah, kemudian di laut itu yang mengurusi ada kepolisian pol air, ada angkatan laut. Ini sudah berkantor semua ada di Luhut Timur. Jadi memudahkan kami untuk berkoordinasi kalau memang ada kejahatan ya kami lihat ke pol air, ada masalah yang melakukan tindak yang merusak stabilitas negara ya kami melapor kepada angkatan laut yang ada di Lampia. Ya, saya kira untuk Luhut Timur ya tinggal bagaimana kita memperbanyak koordinasi sehingga laut kita ini aman. Betul. Berarti intinya Pak, memang walaupun sudah berubah nama, ini tidak lepas tangan ya Pak. Dinas Perikanan ini tidak lepas tangan terhadap lautnya itu sendiri. Iya, kita tidak bisa lepas tangan karena kita masyarakat kita yang melakukan aktivitas di sana. Kita kembali ke pembahasan tadi Pak, bahwa banyak sekali potensi di sektor perairan, ada air tawar, ada tambak dan sebagainya. Nah Pak, dari potensi-potensi yang ada, apa sih potensi yang menjadi unggulan di Kabupaten Luhut Timur? Ya, kalau kami di Dinas Perikanan ini ada potensi budidaya, potensi nelayan tangkap, dan potensi pengolahan hasil-hasil budidaya dan hasil-hasil perikanan. Itu bisa dijelaskan Pak, mungkin lebih detail maksudnya seperti apa? Jadi terkait dengan potensi budidaya itu ada budidaya air payau. Ini air payau ini dilakukan masyarakat di pesisir. Yang dilakukan itu adalah budidaya rumput katonik. Rumput katonik? Iya, katonik. Nah, ini rumput katonik dilakukan di laut. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa kita tidak boleh menutup mata, karena kegiatan masyarakat kita di sana. Nah, katonik ini sebenarnya menyumbang kesejahteraan masyarakat. Betul. Di mana kenapa katonik ini di samping pengolahan budidayanya mudah dan murah. Mudah dan murah. Mudah dan murah. Kenapa? Dan hasilnya memuaskan. Nah, jadi potensi ini yang sangat kita anukan karena kenapa? Kalau budidaya katonik di laut itu kan memang kewenangan provinsi. Ya kita sebagai pemerintah daerah sekarang ini kami mengupayakan untuk karena dalam aturannya setiap kegiatan di laut kita harus ada izin. Izin dari kementerian atau provinsi. Nah, karena kita lakukan budidaya karena kewenangan provinsi, maka masyarakat melakukan aktivitas di dalamnya. Tahun ini kita berupaya untuk mohon izin jadi kita fasilitasi mohon izin kepada kementerian untuk pemanfaatan ruang laut. Untuk menjaga masyarakat kita supaya kalau terjadi apa-apa, terjadi sesuatu itu sudah tidak tidak bisa digusur lagi karena izinnya itu sama dengan kalau di darat ada sertifikat. Nah, itu yang kita lakukan. Kita kembali ke pembahasan tadi Pak. Ini kan saya bertanya terkait dengan potensi unggulan yang menjadi unggulan dari Kabupaten Luhut Timur itu apa? Seperti tadi di budidaya air payau itu ada rumput katonik. Kemudian kalau dari sektor tambaknya sendiri apa Pak yang dihasilkan yang menjadi unggulan nih? Mungkin sudah diekspor atau? Ya. Jadi kalau dari sisi budidaya air tawarnya ini, air payaunya ini, itu ada juga yang di Empang, itu ada juga rumput Gracilaria namanya. Rumput Gracilaria. Ya, ini Gracilaria ini kita sudah ekspor ke Cina. Wow. Nah, ini sudah kita ekspor ke Cina.
per bulannya itu 400 ton. Itu melalui kerjasama dengan yang dilakukan oleh PT Koperasi Adiluwung. Oke. Nah, itu yang dan tahun 2021 kemarin, 22 kemarin itu Bapak Bupati yang langsung meluncing ekspor perdananya di di Bangku Tanah. Oh, Itu setiap tahun. Nah, ini juga bisa kemudian di samping itu juga ada udang paname, bandeng dengan udang windu. oke. Ini Jadi betul. semua ini semua masuk dalam ekspor. Oke. Jadi kalau dari sisi udang masyarakat sekarang ini ada di Bandeng. Bandeng. Bandeng kita ini setiap hari sebenarnya itu dibawa ke Makassar itu tidak kurang dari sampai 20 sampai 30 ton 20 per sampai hari. 30 ton. Iya. Oke. Nah, itu yang mengirim paling banyak memang dari Luhut Timur Pak atau Luhut dari Timur. daerah-daerah lain? Iya, karena jadi kalau kita dari Makassar ke Malili, kita bisa ketemu dengan mobil-mobil kecil itu yang bawa ikan itu dari Luhut Timur. Dari Luhut Timur. Iya. Berarti kita memang menjadi Produk. pemproduksi Iya. terbanyak ya ikan Iya, bandeng bandeng. yang dikirim ke daerah-daerah Luhut lain. Timur. Oke. Nah Pak, dari potensi-potensi yang ada, apa-apa saja sih langkah-langkah strategis, langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan Dinas Perikanan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan ke lautan dan tambak sebagai salah satu pilar pembangunan daerah? Iya. Kalau kami dari dinas sesuai dengan tupoksi kami memang itu bagaimana membina petani dalam kegiatan pembudidaya. Nah, kendala sekarang banyak yang dihadapi petani itu adalah dari sisi pakan yang mahal. Oke. Iya, kemudian banyak sering terjadi kondisi lahan yang tidak memungkinkan. Kenapa? Karena mungkin karena catatan pengolahannya, ya. Maka kami di Dinas Perikanan mengambil langkah yang pertama untuk bagaimana cara pembudidayaan yang baik, maka kami setiap bulan kami briefing penyuluh kami, kalau penyuluh ini ada tugas pusat tetapi diperbantukan ke Dinas Perikanan dan Dinas Perikanan memberikan surat keputusan untuk di mana dia bertugas, maka kami briefing. Yang kami sampaikan bahwa setiap saat turun kelompok melakukan pembinaan. Berarti selalu dilakukan pembinaan ya Pak ya? Okay. Yang kedua, dari sisi produktivitas, dari sisi dari sisi biaya supaya jangan membesar, maka ada inovasi kami bagaimana kami memberikan bantuan kepada masyarakat tentang tata cara membuat pakan mandiri. Oke Pak, Iya. Tahan dulu ya Pak ya, nanti kita akan bahas itu. Ini kita bahas ke petaninya dulu Pak. Iya. Ini kan sudah disinggung kalau segala sesuatu kegiatan itu pasti tidak lepas dari peran masyarakat. Iya. Apalagi ini berbicara tentang perairan, pasti kita akan berbicara ke petani perikanan itu, petani tambak atau ke nelayannya Pak. Nah, bagaimana Dinas Perikanan Pak dalam hal ini pemerintah daerah memberdayakan masyarakat khususnya terhadap keberlanjutan mata pencaharian dan kesejahteraan para petani perairan dan nelayan itu sendiri. Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan masyarakatnya, kalau kita bicara masyarakat nelayan, pastilah dalam tanda petik ini ya, tanda petik tidak berkemampuan. Artinya keinginannya besar untuk melakukan itu, tetapi modal tidak ada, yang pertama, sehingga disinilah upaya-upaya pemerintah masuk ke dalamnya. Upaya pemerintah bagaimana mensupport. Jadi dalam ini alhamdulillah selama saya kepala dinas yang saya lihat bahwa upati kita mensupport terkait dengan itu. Kenapa? Karena dengan support ini yang kita lakukan dengan upaya pertama kita memberikan bantuan. Apakah bantuan bibit bagi petani tambak, kemudian perahu dan alat tangkap bagi nelayan. Itu yang selama ini kita berikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau dia mau beli mahal, kemudian tidak berkemampuan, inilah kebijakan pemerintah. Supaya dia berkelanjutan hidupnya ya kita berikan itu. Nah, kita lihat sekarang ini, alhamdulillah dengan bantuan masuk ke dalam, kemudian kita bina, dan berdasarkan data statistik kemarin, alhamdulillah untuk Luhut Timur, khususnya Dinas Perikanan, menyumbang
mungkin sekian persen lah penurunan garis kemiskinan untuk Luhut Timur. Oke, alhamdulillah Iya. berarti apresiasi Ya, setinggi-tingginya untuk iya, pemerintah daerah iya. khususnya Bapak Bupati dalam hal ini ya Pak Iya, ya, ini saya yang support sangat kali, memperhatikan iya. para Iya, kesejahteraan iya. para nelayan dan petani Dan perairan. kalau terkait Bupati ini Pak, ini terkait dengan ini Bupati selama saya menjabat, saya melihat bahwa setiap tahun selalu menganjurkan anggaran bertambah terus. Dia tidak pernah bertambah. Luar biasa. Iya, jadi kita salut Pak Bupati. Terima Iya. kasih Pak Bupati terkait ini. Oke, Pak, so far nih Pak, kalau untuk di sektor perairan dan kelautan, apakah ada tidak regulasi atau kebijakan khusus yang menunjang keberlanjutan mata pencaharian itu? Maksudnya ada tidak kebijakan khusus yang memang dikhususkan untuk keberlanjutan mata pencaharian dan peningkatan kesejahteraan para petani dan nelayan itu sendiri? Ya itu tadi saya katakan bahwa kalau bicara regulasi berarti peraturan. Oke. Nah, tapi bukan saja lari ke situ. Regulasi yang dilakukan kita ini, yang pertama bagaimana sporting kita turun ke lapangan, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat di situ. Itulah yang kita lakukan ke Bupati, sehingga Bupati memberikan perintah, kemudian mengarahkan kami, memberikan petunjuk yang akan dilakukan untuk mensporting sehingga masyarakat ini bisa semakin sejahtera itu. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan Pak bahwa kebijakan khusus ini memang langsung dari Bupati Iya. kita ya, Bupati Luhut Timur, Iya, Bapak iya, Haji Budiman. Iya. Oke, nah Pak, walaupun kita punya potensi yang besar nih Pak di bidang perairan, itu pasti di dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan ada kendala yang dihadapi para nelayan. Iya. Nah, so far Pak, apa sih permasalahan yang dihadapi, yang paling sering dihadapi khususnya oleh para petani perairan dan nelayan itu sendiri Pak? Iya, jadi makasih. Jadi ini dari sisi SDM, kita lihat nelayan kita tradisional. Jadi yang saya lihat sekarang ini, dan itu menjadi program dan menjadi unggulan kami. Kenapa? Karena yang menjadi masalah di sini adalah sarana prasarana daripada nelayan sendiri belum menghuni. Iya. Nah, sehingga langkah yang kita lakukan ada untuk mengantisipasi itu ya kita beri bantuan. Oke. Kemudian dari sisi SDM, ya SDM-nya juga kita masih kurang, ya maka penyuluh turun untuk melakukan itu, dan kami ada program khusus setiap tahunnya. Kita akan pelatihan tentang bagaimana pembudidayaan yang baik, bagaimana cara menangkap yang baik. Dan tahun kemarin kita lakukan bagaimana menggunakan teknologi. Jadi sekarang nelayan ini kita mengajari dia bagaimana menggunakan teknologi GPS sehingga dia bisa tidak tersesat di laut kalau musim ombak. Kemudian yang kedua dia tidak lagi mencari ikan ke sana kemari, tapi dia mencari sasaran di mana ikan. Karena GPS sudah ada. Menggunakan teknologi itu teknologi. ya Pak? Oke. Itu sudah kita kasih. Berarti so far Pak dari kendala-kendala yang ada sebenarnya memang sudah ada solusi yang ditawarkan dari Dinas Perikanan. Kami sudah lakukan. Pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengatasi kendala tersebut. Nah inovasi-inovasinya seperti itu tadi ya Pak ya? Atau masih ada inovasi lain? Kalau inovasi selain itu inovasi terkait dengan nelayan. Oke. Nah, tetapi kalau dari sisi petani tambak, itulah kita tambak itu kita berikan ada inovasi bagaimana membuat pakan mandiri tadi itu. Jadi kita ajari dia supaya ini dengan tujuannya agar semua hama-hama yang ada dianggap hama di dalam di tambak itu setelah panen itu bernilai tambah atau bernilai seperti ikan mujair yang dibuang saya begitu, itu disuruh diajarin untuk dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan digiling, kita berikan alatnya. Berarti ini lebih ke edukasi. Edukasinya kita berikan alatnya, ngajarin dia bagaimana cara membuat pelet. Jadi kalau selama pelet apa nih Pak? Oh, makanan ikan. Pelet ikan ini, pakan ikan. Nah, sehingga kan kendala sekarang ini masyarakat di khususnya budidaya itu tidak ada pupuk, kurang pupuk, mahalnya pupuk, kemudian pakan juga mahal. Nah itulah salah solusinya. Kita lakukan itu sehingga harga pakan itu kalau dari dulu 15.000 per kilo, dengan adanya inovasi ini
bisa menjadi 3.000 4.000 per kilo. Oke, luar biasa Iya. berarti mengurangi biaya Ya. produksinya Ya. Pak ya. Kemudian tambah lagi ada lagi namanya probiotik. Oke, Kita probiotik. ajar dia membuat probiotik, bagaimana bisa menstabilkan air, kemudian produksi bisa meningkat, kemudian yang menjadi kendala itu menjadi biasa membunuh ikan nih, kalau dia ada pembusukan itu, ditaburi probiotik itu akan berubah menjadi lumut dan menjadi pakan ikan. Oh, Nah, sehingga tidak perlu lagi petani untuk mencari pupuk. ya. Karena sebenarnya pupuk itu bukan untuk pakan ikan. Hanya sekedar perangsang, tetapi dengan adanya probiotik ini yang dilakukan, alhamdulillah produksi yang dilakukan kami uji coba itu meningkat semua, rata-rata meningkat dan produksi meningkat, biaya turun. Nah, itu yang diharapkan. Berarti sangat bermanfaat Iya. sekali ya Pak Nah, edukasi yang dilakukan, edukasi dan inovasi yang dilakukan oleh Iya, Dinas iya. Perikanan untuk membantu para petani Petani. ini. Berarti memang meningkatkan pengetahuan mereka ya, Iya. mengedukasi masyarakat khususnya Iya. para petani tambak Iya. untuk mengolah bahan-bahan yang tadinya tidak berguna Iya. menjadi bahan yang Berguna. berguna. Oke. Nah Pak, bagaimana Dinas Perikanan selanjutnya bagaimana Dinas Perikanan ini bekerja sama dengan stakeholder terkait atau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan investasi dan pengembangan di sektor perikanan, kelautan dan tambak. Oh, ini kalau bicara dengan dinas lain itu kami kan tidak bisa kami tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Iya. Kalau di lingkaran kami itu ada dinas perindak. Oke. Nah, dinas perindak ini karena di kami juga ada satu bidang, itu bidang pengolahan hasil perikanan. Nah, di dalam ini kita coba bagaimana ikan ini tidak langsung setelah ditangkap langsung dijual, tapi diolah dulu menjadi keripik, menjadi abon, apa segala macam, itu sudah ada kami lakukan itu. Nah, semua izin-izin ini kami fasilitasi dengan kerjasama dengan dinas perindak, dinas provinsi, dan alhamdulillah sudah ada beberapa UKM-UKM kami yang binaan dinas perikanan ini sudah masuk ke retail-retail Indomaret, seperti Kampang Kilang itu sudah masuk. Betul. Ya, jadi kami dulunya itu dia hanya lokalan, ya kita coba melatih dia bagaimana membuat kemasan yang bagus, apa segala macam dengan kerjasama dengan dinas perdagangan itu sudah ada masuk. Dan tidak lupa juga dari kami juga berterima kasih kepada PT Pale. PT Pale melalui CSR-nya itu kami dibantu. Jadi itu dari eksternal itu dari PT Pale, dan kemudian tak kalah pentingnya sekarang ini pemerintah mengucurkan dana KUR. Nah, di dana KUR ini semua nelayan atau siapapun yang bisa meminta dana KUR dengan 1 juta sampai 100 juta itu tidak perlu agunan. Nah, dan bisa kalau memang memungkinkan dia bisa sampai 500 juta. Nah, di sini dengan program Pak Gubernur sekarang itu sudah setiap hari Selasa kita akan laporkan ke Pak Gubernur melalui Zoom bagi mereka khususnya kan dinas perikanan, karena kami sudah ada admin khusus untuk KUR yang telah diberi user, sudah ada usernya, tinggal membuka seberapa banyak dari Luhut Timur yang meminta KUR. Baik ke mana. Tapi ini tidak ada batasan ya Pak? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ya. Atau mungkin ada syarat khusus untuk pengajuan KUR itu sendiri? Kalau pengajuan KUR itu hanya mengajukan saja, meminta ke ban apa yang ditunjuk. Kalau sini ada BPD, ada Mandiri, ada BRI. Nah, kami tinggal melihat karena kami buka akunnya itu pasti ada semua situ bahwa Luhut Timur ini meminta ke BRI. Oh, si A minta ke BRI. Apa kendalanya? Kalau dia tidak dikasih, apa masalahnya? Kita di situlah peran pemerintah masuk untuk memfasilitasi untuk mendapatkan itu. Oke, luar biasa. Iya. Pak, terakhir nih, apa harapan Bapak khususnya sebagai selaku Kepala Dinas Perikanan, tentunya pada sektor perikanan, kelautan dan tambak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luhut Timur? Silahkan Pak disampaikan harapannya. Jadi harapan saya berharap mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah ini dan program unggulan kami dari sisi budidaya maupun sisi tangkap itu bisa disupport anggaran, karena saya melihat
masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan tambahan-tambahan fasilitas atau sarana prasarana. Dan ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bupati untuk tahun 2025 bisa menambah anggaran lebih besar di Dinas Perikanan. Itu kami sudah disampaikan kepada beliau. Ya mudah-mudahan hasil ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi garis kemiskinan di tingkat pesisir. Oke, terima kasih Pak Kadis sudah menyempatkan hadir di studio Kominfo Talk Iya. hari ini, membagikan insight dan wawasan terbaru, especially untuk potensi-potensi perairan yang Iya. ada di Kabupaten Luhut Timur. Kita semua berharap Pak nanti ke depannya potensi-potensi ini bisa dimaksimalkan dan meningkat dari tahun ke tahun, serta bisa memperhatikan kesejahteraan dari para nelayan dan para petani perairan. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luhut Timur. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luhut Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luhut Timur. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk Membincang Luhut Timur. Saya Enhana Terbiatun Nisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode. Pak Kadis, terima kasih banyak.